Ruangan terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena tatapannya. Kamu baru saja selesai memaparkan alasanmu. Rinci, jelas, tidak terbantahkan. Kamu berpikir dia pasti mengerti. Kamu berpikir ini akan menyelesaikan segalanya. Tapi yang kamu dapatkan bukanlah pemahaman, melainkan keheningan yang memekakkan telinga. Dan di sudut bibirnya, sebuah tarikan tipis. Bukan senyuman, itu adalah awal dari sebuah penghinaan. Kamu bingung, frustrasi. Apa yang salah? Logikamu sempurna. Kesalahanmu bukan pada logikamu. Kesalahanmu adalah kamu menjelaskannya. Selamat datang di Psychedep. Hari ini kita akan membongkar salah satu aturan paling brutal dalam psikologi gelap hubungan. Aturan yang berbunyi, jangan pernah jelaskan logikamu padanya. Karena saat kamu melakukannya, kamu tidak sedang berkomunikasi. Kamu sedang meminta izin. Kamu memohon validasi. Dan dalam bahasa non-verbal yang primal, permohonan adalah tanda kelemahan. Ini bukan tentang benar atau salah, ini tentang kekuasaan. Otak manusia, terutama dalam dinamika tarik-menarik, tidak beroperasi murni pada logika. Ia berjalan di atas sirkuit kuno, sirkuit insting. Dan salah satu insting paling kuat yang dimiliki wanita adalah kemampuannya untuk mendeteksi keraguan. Saat seorang pria menjelaskan logikanya secara berlebihan, dia tidak terdengar cerdas atau rasional. Dia terdengar seperti sedang membela diri. Dia terdengar tidak yakin dengan keputusannya sendiri. Dia menyerahkan posisi hakim kepadanya. Inilah argumenku, katamu. Tolong setujui ini. Tolong katakan aku benar. Dan secara naluriah, tidak ada yang lebih mematikan ketertarikan daripada seorang pria yang tidak memimpin, tetapi meminta untuk dipimpin. Penghinaan yang kamu lihat di matanya bukanlah karena dia jahat. Itu adalah reaksi biologis. Itu adalah respons kuno terhadap ketidakyakinan. Keraguan adalah sinyal bahaya dalam evolusi. Seorang pemimpin yang harus menjelaskan setiap langkahnya bukanlah seorang pemimpin. Dia adalah seorang komite. Dan alam bawah sadarnya tidak tertarik pada sebuah komite. Mari kita lihat sebuah contoh. Kenalkan, namanya Arthur. Arthur adalah pria yang logis. Dia memiliki rencana 5 tahun, lengkap dengan spreadsheet dan proyeksi. Suatu malam, dia mempresentasikannya kepada pasangannya, Elara. Dia tidak berkata, sayang, dalam 5 tahun kita akan punya rumah. Tidak. Dia menghabiskan 1 jam menjelaskan alokasi dana, strategi investasi, dan mitigasi risiko. Dia pikir dia sedang menunjukkan kecerdasan dan tanggung jawabnya. Elara tidak mendengar. Dia pria yang bertanggung jawab. Dia mendengar. Aku tidak yakin ini akan berhasil. Aku butuh kamu untuk meyakinkanku bahwa ini adalah ide yang bagus. Dia tidak membangkitkan rasa aman. Dia membangkitkan insting Elara untuk menguji. Saat dia selesai, dia tidak mendapat tepuk tangan. Dia mendapat satu pertanyaan dingin. Kamu yakin? Satu pertanyaan itu menghancurkan seluruh presentasinya. Karena itu tidak menyerang logikanya. Itu menyerang keyakinannya. Arthur gagal. Dia mencoba memenangkan perdebatan, padahal seharusnya dia menginspirasi kepercayaan. Inilah kebenarannya yang tidak akan pernah dikatakan oleh siapapun kepadamu. Wanita tidak jatuh cinta pada rencanamu. Mereka jatuh cinta pada visimu. Dan visi tidak dijelaskan, visi dipancarkan. Logika adalah peta, visi adalah tujuan. Tidak ada yang peduli pada peta jika mereka tidak percaya pada tujuanmu. Saat kamu menjelaskan, kamu merendahkan dirimu dari posisi visioner menjadi posisi penjual. Dan dia tidak ingin membeli sesuatu darimu. Dia ingin membeli dirimu, keyakinanmu, arahmu. Jadi, apa yang seharusnya kamu lakukan? Diam? Tidak. Ini bukan tentang menjadi misterius tanpa alasan. Ini tentang kalibrasi. Transformasi dimulai saat kamu berhenti membenarkan tindakanmu dan mulai mewujudkan niatmu. Alih-alih berkata, aku harus kerja lembur malam ini karena ada proyek besar. Dan jika aku tidak menyelesaikannya, bosku akan marah. Dan kita butuh uang ini untuk liburan. Coba ini. Tatap matanya, sentuh lengannya. Katakan dengan tenang dan tegas, aku akan pulang terlambat malam ini. Selesaikan pekerjaanku. Titik. Tidak ada pembelaan. Tidak ada ruang untuk perdebatan. Kamu tidak memberinya alasan untuk dihakimi. Kamu memberinya keputusan untuk dihormati. Perbedaannya tipis. Tapi secara psikologis itu adalah jurang yang sangat lebar. Yang pertama memicu instingnya untuk menentang, untuk menguji batasmu. Yang kedua mengaktifkan instingnya untuk percaya.
untuk bersandar pada kekuatanmu. Ini bukan manipulasi, ini adalah pemahaman tentang tarian nonverbal yang terjadi di bawah permukaan setiap interaksi. Logika berbicara kepada neokorteks, bagian otak yang baru, tapi ketertarikan berbisik kepada otak reptil. Dan otak reptil tidak peduli dengan spreadsheetmu. Ia peduli pada kelangsungan hidup. Ia peduli pada kekuatan. Saat kamu memancarkan keyakinan, kamu mengatakan kepadanya, "Aku memegang kendali. Situasi ini aman. Kamu aman bersama." Saat kamu menjelaskan, kamu mengatakan, "Aku tidak yakin. Aku butuh bantuanmu untuk merasa aman. Tolong, lindungi aku dari keraguanku sendiri. Pilih pesan mana yang ingin kamu kirim." Berhentilah membangun kasusmu seolah-olah kamu berada di pengadilan. Kamu tidak sedang diadili. Kamu sedang membangun sebuah realitas bersamanya. Dan dalam konstruksi itu, fondasinya bukanlah penjelasan. Fondasinya adalah keyakinan. Lain kali kamu merasa terdorong untuk menjelaskan, berhenti. Tarik napas. Rasakan keputusanmu di dalam tubuhmu. Apakah itu terasa benar? Apakah itu terasa solid? Jika ya, maka kata-kata tambahan hanya akan menipiskan kekuatannya. Biarkan tindakanmu menjadi argumenmu. Biarkan keheninganmu menjadi logikamu. Karena dalam permainan jiwa, orang yang paling sedikit menjelaskan adalah orang yang memegang kendali paling besar.